Shalom, hari ini, Selasa 14 April tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Ayub pasal 42 ayat 7-17, dan yang kedua Efesus pasal 1 ayat 11-14. Ayat nats terdapat pada 2 Samuel 24 ayat 10 berbunyi, "Berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu." Dan yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Renungan berjudul, Mengaku dosa, diampuni dan disucikan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan mungkin melalui sikap hati, pikiran, perkataan, perilaku, maka kita merasa tidak tenang. Hati kita bisa berdebar-debar oleh karena kesalahan yang kita perbuat. Dalam 2 Samuel 24 ayat 10, Daud memaksa menghitung pasukannya agar dapat membanggakan diri. Ada kesombongan diri dalam diri Daud. Daud sadar akan kesalahannya. Hatinya berdebar-debar oleh karena kesalahan yang ia perbuat. Seperti Daud, hati kita bisa berdebar, ada rasa bersalah, ada kesadaran telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang menarik dari Daud adalah responsnya. Ia tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari alasan, dan tidak menutupi dosanya. Ia datang kepada Tuhan dan berkata dengan jujur, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini." Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Inilah langkah pertama yang sangat penting, yaitu mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita sulit melakukan ini. Kita cenderung membenarkan diri, menyembunyikan dosa, atau juga menyalahkan orang lain. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa pemulihan dimulai dari keberanian, kejujuran, kerendahan hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan disinilah kasih Tuhan dinyatakan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diberi janji yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan. Diampuni artinya dosa kita dihapus, dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Disucikan artinya hati kita dipulihkan, dibersihkan, dan diperbarui. Tuhan tidak hanya menghapus kesalahan kita, tetapi juga memperbarui hidup kita. Pengakuan dosa membawa pengampunan, dan pengampunan membawa pemulihan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni, selama kita datang dengan hati yang hancur dan rendah. Yang Tuhan cari bukan kesempurnaan, tetapi pertobatan yang tulus. Mari merenung, apakah ada dosa yang selama ini saya sembunyikan di hadapan Tuhan? Apakah saya berani mengaku dengan jujur seperti Daud? Akuilah di hadapan Tuhan dengan rendah hati, jujur, dan percayalah, terimalah pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan, pemulihan Tuhan. Doa. Tuhan, aku datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Aku mengakui segala dosa dan kesalahanku. Ampuni aku, ya Tuhan, dan sucikan hatiku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ditulis oleh Pendeta Paulina Jasri Danggo. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.